Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudagar IGA dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi ini kita ketemu kembali di program acara Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Ya, kita hadir kembali menemani Anda di pagi ini di tanggal 18 November 2025. Ya, di hari Selasa ya. Ya, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga. Ya, kalaupun yang saat ini lagi kurang sehat, kami doakan mudah-mudahan cepat sembuh atau akan sembuh. Ya, berkumpul kembali bersama dengan keluarga. Kalaupun saat ini mungkin Anda sibuk-sibuk, ya, karena hari ini ya masuk kantor kemudian segala rutinitas di pagi ini dilaksanakan, ya mudah-mudahan berjalan lancar ya. Dan tentu seperti biasa di pagi ini di acara Ogi Baru Menyapa saya bersama dengan Bang Ilo. Bang Ilo saat ini sudah ada di studio ini. Ya, kayaknya semangat sekali pagi ini. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Alil, selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Sehat-sehat semua, murah rezeki kita ini. Ya, amin. Seperti itu barangkali Bung Alil. Iya, kalau pagi-pagi semangat, ya utamanya kalau melaksanakan aktivitas itu, kan enak tong itu. Apalagi tadi itu ada lagu toh, lari pagi. Iya, lari pagi. Tapi kalau tua muda semuanya lari pagi. Iya, kalau lari pagi itu baru tidak sembahyang subuh bagaimana Bang Ilo? Ya harus salat subuh dulu baru lari pagi. Iya. Ada biasa orang Bung Alil. Dia pergi lari pagi tapi pakai sarung, kita pura-pura pakai sarung, pakai baju-baju. Pada ku pernah masuk pajak subuh padahal teteh itu kenapa mau? Kata Rosesa iya, Tapi alhamdulillah Bung Alil sejak ada IGA Radio FM bersama dengan Bang Ilo di acara setiap hari Senin dan sampai Kamis ini. Kita alhamdulillah lebih pagi bangunnya Bung Alil sehingga Jokatoi Ogi Baru Menyapa, Jokatoi sempajangnya Bung. Alhamdulillah. Iya. Jadi selamat pagi kita ucapkan ini yang sudah bergabung bersama kita di sini di pagi-pagi. Ya, ini ada Haji Asma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Dan itu kalau ini itu Bang Ilo, kalau seumpama sambil menonton juga sambil tap-tap layar. Jadi ya kalau lebih kalau mau lebih ramai ya silakan di tap-tap layar dulu supaya lebih banyak yang mengikuti acara kita. Kalau bersamaan kini ada penonton berapa? Ya. Betul. Ada penonton berapa ini? Pada turun aku ke pacar sama Bung Alil. Si Salih itu aku mega tahu, si Bawa dek gak tahu. Apa itu pacar sama PD mega tahu, PD semangat di Bung Alil. PD na tambah gasna, tambah tuh betuna. Kuniro biasa monro masalah gagah ya Pak semangat lade mega tahu padahal tak tambah betuna padahal mestinya meskipun banyak orang ritmenya itu diatur, waktunya diatur supaya banyak tuh makan aja kalau mobil tahu naik pisau nih Bung Alil. Iya. Madan itu campak kan aku akhirnya. Iya, makan aja sedih cerame. Lo mumpi nasen. Lo mumpi apa aja nih. Panitia undangnya untuk pengen Iya. Tapi aku cakar dulu nih kasih mampak kuni lu nak kada mareng kelingan tamak kok tanah Pak. Dia nampak jaket dulu padahal tuh cakar dulu. Iya. Seperti itu. Berarti Didi, ya ada ini Ani siapa ini? Ani Nasriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga ATM. ATM Apoji. Salam persahabatan dan salam perdamaian Bang Ilo alias Pak Ilham. Iya. Bang Ilo. Iya nama Poji deh, na tuh gaga. Dena gaga pahlawan. Apa namu mata Andri Pandai? Iya nak kuati mah Poji jaji gaga itu Bang. Maku gal. Iya. Pak Harudin ini sudah bergabung ya.
makutoro matu iro elo kasih investasi mapa dia cek kampo tanah kuat meto nama po jadi itu gak kamu insyaallah jadi tuh. Insyaallah jadi. Iya. Apa perlu metoki apa maku kuita semua daerah ya harus PAD ditingkatkan. Apa aku PAD? Iya, PADW makurang bangilo agak nelo jama. Magi bangilo. Jadi saya kan kemarin baru pulang dari Wajo Bung Walil ya. Iya. Saya terus terang terkesima di sana karena di era efisiensi, tapi di sektor kota dan berbagai kecamatan itu infrastruktur jalan tetap dibangun, ruas jalan itu banyak sekali dibangun oleh Bupati Bung Walil. Ketika saya coba upload videonya, itu banyak komentar-komentar positif Bung Walil bahwa makurang ngetek na Pak Bupati tapi mega gaut nah kan apa? Oh iya. Nah, gawe mapat tentu kan seperti itu Bung Walil. Jadi persoalan efisiensi anggaran sebenarnya persoalan skala prioritas Bung Walil. Iya. Apalagi orang di sana memang merindukan yang namanya infrastruktur jalan setelah setelah beberapa dekade memang tidak pernah mendapatkan perhatian, jalan banyak yang hancur Bung Walil. Yang kedua saya melihat juga di situ bahwa untuk melakukan pembangunan memang harus ada kolaboratif Bung Walil, kerjasama apa tahu berbagai pihak. Dinawa diandalkan ngalewe. Nah, kuni kelebihan Pak Bupati Utakurwajo, misalnya sinergi dengan anggota DPR-nya di Komisi 5 misalnya dari fraksi Gerindra ya. Komisi 5 itu kan infrastruktur jalan juga Bung Walil kerjasama dengan Balai ya dan sebagainya. Jadi ada kecamatan di sana namanya Majaulang itu kurang lebih 8 dekade tidak pernah jalannya diperbaiki. Padahal itu kubanggangan itu Bung Walil. Tapi alhamdulillah di bulan Desember nanti ini akan dikerja Bung Walil. Itu artinya di efisiensi anggaran ini sebenarnya ya kolaboratif itu perlu, sinergi itu perlu. Tidak mungkin kita bisa sendiri Bung Walil. Iya. Namu jago ale ya sengalewe jago di. Detonul ko kerja bersama-sama ki. Lebih meringan kapan ero bangilo di. Iya, kita bayangkan ini ideologi ero kan memang sudah menjadi culture. Iya. Makanya culture. Kalau makanya bahasa Inggrisnya culture. Kalau kita menjadi budaya Bung Walil. Tapi kita gara ero ideologi Bung Walil. Kalau kita meraka bola, maka pun ero bola juga ero. Iya. Serok na jumlah makum puluk mana tahu padahal onde mi atau perlu butung Andre. Iya. Biasa tal 50 meter ya ka. Akhirnya kita lupa taraka atau mau Bung Walil. Kenapa? Ya karena itu tadi. Aset disedingenge di. Ada culture. Iya. Aset disedingenge. Kira ada salam ini untuk Bang Ilo. Salam Bang Ilo alias Pak Ilham. Ya selamat pagi. Leting Bang Ilo. Ya. Letita Pak Harudin. Letita Naseng. Alhamdulillah. Kalau ketemu dengan letting Bung Walil aku seru untuk itu letting ya berarti macam Tony itu 60 atau ngumurun. Kali tidak 57 5. Oh iya. Apa kau mau kedani letting itu ya? Pensiun. Apa kau salon 2 pensiun menjelang pensiun apa kau salon 3 kiai pensiun deh Bung Walil. Seperti itu. Iya. Oke, selamat bergabung untuk Anda semua yang saat ini sudah ada di TikTok, kemudian di Facebook, kemudian di YouTube juga. Apa wita Bang Ilo penontonnya ya sudah mulai ya jangan lupa di tap-tap layarnya ya. Supaya lebih banyak mengikuti acara kita di pagi ini. Iya. Jangan hanya karena kalau ada tema-tema khusus, apa yang mau Bung Walil? Iya. Justru kalau yang begini kan santai kita bersilaturahmi di udara, berselancar di udara. Apa yang ketemu kada Bung Walil? Pede mega tuh silaturahmi ya. Pede makanja insyaallah dalle sehat toki macawe itu jodoh ya kode pagaga jodoh na tahu Bung Walil macawe jodoh. Jadi makanja rumah bersilaturahmi di dengan saudara-saudara saudara-saudara keluarga tetangga ya makuk kue lebih gawe makuk silaturahmi apa balas dendam mengair biasa makuk silaturahmi iya
Sekarang makanya kalau ni joka kon ni cakar ni les ni weh kanja mamatin re Bung Alil. Ya, tapi berkunjung ke sahabat dan hande tola. Ku agak senang di kota-kota itu masih aktif kayak itu pos kamling Bang Ilo. Pos kamling di kota tanpa kalau di kota sebenarnya itu tanpa destruksi itu tetap jalan itu Bung Alil. Oh iya. Jalan itu karena di RT dan RW di sana itu kan malah kalau di perumahan itu kan di blok per RT per RW itu Bung Alil setiap ada pos ronda malah jalannya ada yang ditutup kan maksudnya seperti itu kalau sudah jam 24 malam misalnya. Iya. Jadi relatif adalah masih bagus lah kalau di kota. Pak bahaya kok kota Bung Alil dibanding ke daerah. Ya Pak Nolet tamak mega promosi agak dan sebagainya lainnya sih HP. Oh iya. Biasa betul protektif. Tidak sembarang orang menerima tamu kalau di kota sekarang. Apa ero hipnotisnya bahaya tetap panape. Hei assalamualaikum mereka ngai pesuk mana sulah agak dan sebagainya. Lah bermenang pakai sadar. Iya bahaya Bang Ilo aku mah hipnotis Iya. Iya bahaya. Tapi engkau tahu tuan nona Bang Ilo setelah kebiasa pudang maka dia ya tuh kok hati-hati ki kalau ada yang agak senang yang pepek ki agak polimorfi atau napatas selengi ya segera aku untuk menetralisir mencubit badan tak. Oh iya para tahu kesedihan Robenu ya itu. Ada. Tuh pada sengen bela. Iya, ikan bertiga kan. Ikan bertiga nih. Apa Megato tuh? Megato tuh pacampa Kok campa dia bisa kada. Pak Megato tuh magala macam pacampa gato siapa lah ya rupa jaket siapa Sandro gitu. Apa kok pacampa anu ga pilkada ga atau caleg ga. Kata tuh. Papa lece kede campa kata kede akhir reba tuh anggrang matu aku anuin ya. Ya insyaallah desa aku udah gacau. Aku udah kacau iya. Aku kacau iya. Ya guys. Kata orang biasa keluarga keluarga biasa pada anak lain kita pilih mana satu masa pok kedua kan senada gak mau langit tolengi mau lang kamu main rasa berarti lo topai pak sama dos lo to ipa pada to lagi aku pilkada aku sih iya jadi apa aku ipu dama Pak Kunir maka deh kadang kala tahun kena balik yang akar iya tolengnya lagi molang apalagi ko idi naseng ka awe iya mestinya di molat to iya aku di molangi engkau malangi iya oke selamat bergabung ini untuk siapa ini Kiki kabagi senai selamat mengikuti acara kita di pagi ini. Iya. Jadi ada informasi nih Bang Ilo. Lato Kir assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada info ke Bang Ilo. Iya dalam sepekan ini. Bung Alil kalau info tidak ada yang menarik selama sepekan ini kecuali apa ya kemarin diskusi publik bersama dengan PT Semen Konsmo. Itu yang viral ya dalam 1 minggu terakhir ini Bung Alil. Iya. Dan ke depan ini atau sekarang ini ya lebih banyak berpikir saya lihat pemerintah ini Bung Alil bagaimana mensiasati agar daerah ini pendapatan asli daerahnya bisa meningkat. Salah satu hal yang baru yang kita lihat, saya kemarin jalan-jalan kemana-mana itu Bung Alil sudah ada dinas perhubungan menjadi petugas parkir Bung Alil. Oh iya. Jadi lokalnya langit melibal seperti beli ikan di pelelangan sama ibu itu. Jadi saya hanya di atas mobil. Pada saat bergerak mobil saya mau keluar itu sudah ada petugas parkir yang pakai dinas perhubungan. Jadi saya lihat ada perubahan nih. Artinya apa? Ada upaya pemerintah untuk menggenjot ini PAD. Salah satu sumbernya dari parkir Bung Alil. Jadi makunir aku ada namanya ke sumber-sumber lain Bung Alil. Jadi ya parkir ya.
salah satu yang dimaksimalkan saya lihat. Nah sayangnya memang karena yang terlibat langsung itu ya dari Dinas Perhubungan. Kalau menurut saya itu kurang baik dalam pemandangan mata Bung Alil. Meskipun itu hanya P3 par waktu atau apa, tapi nggak bagus lah kalau saya. Kalau saya memang mau serius saya bikinkan lembaganya kayak Pusda Parkir misalnya Bung Alil ya, supaya bagus lah. Seperti itu. Oh kayak di kota-kota besar itu ada memang dinasnya atau UPT-nya. UPT atau minimal UPT parkir lah. Karena kalau teman-teman dari Dinas Perhubungan yang turun langsung dan ketika ada konflik dengan masyarakat kan tidak enak dipandang mata Bung Alil ya. Hanya karena one receh 2.000 misalnya mereka harus berdebat. Jadi kalau saya setuju sih bagaimana memaksimalkan pendapatan asli daerah, salah satu sumbernya dari parkir dengan catatan bahwa lebih profesional. Yang kedua ya memang ada responsibility, ada tanggung jawab terhadap kendaraan orang, helm dan sebagainya. Seperti itu. Dijamin keamanannya dijamin keamanannya Bung Alil. Tapi macam itu Pak parkir modernnya benar. Noki karcis siawa der. Tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang dan motor. Iya kan? Oh iya. Anda coba lihat itu kalau Anda masuk di parkiran modern itu. Iya. Kan tertulis seperti itu. Saya juga heran itu. Uangnya diambil tapi tanggung jawabnya nggak ada gitu ya. Iya. Nah, tapi saya lihat ini Bang Ilo memang digenjot juga ini, bukan pemerintah daerah juga yang itu, bukan cuma Pemda yang digenjot untuk menghasilkan PAD, tapi ini juga pemerintah desa, kelurahan digenjot juga untuk menghasilkan PAD. Jadi kalau seumpama itu menghasilkan PAD, contoh di kelurahan desa itu, apa bisa yang dilakukan itu Bang Ilo? Contoh kecil. Iya, contoh kecil kalau menurut saya, ini kan desa dan kelurahan kita kan masing-masing beda potensinya Bung Alil ya. Ada potensi di sumber daya alam, misalnya perikanan, pertanian ya. Ada potensi misalnya di bidang pariwisata ya Bung Alil ya. Ada potensi mungkin di brand lokal seperti produk-produk lokal, makanan, kuliner dan sebagainya ya. Silakan mengelola itu dengan baik, apalagi kan memang ada badan usaha milik desa, ada Kopdes misalnya juga di desa itu ya. Bagaimana memaksimalkan kedua institusi ini untuk mendapatkan pendapatan asli daerah, dan nanti di situ mungkin tinggal diatur katakanlah Dinas Pendapatan Daerah ya Bung Alil, namanya itu Bapenda kerjasama Bapenda bikin aturannya, regulasinya dengan desa, bagaimana pungutannya gitu, maksudnya berapa persen masuk ke kas daerah di kota, berapa persen masuk di desa, seperti itu Bung Alil. Jadi ya perlu juga memang ada kolaborasi seperti itu. Oke, di situ kan ada parkir, ada apa dan sebagainya nanti ya. Ya, sebelum kita lanjut Bang Ilo, ada apa ini? Saya lihat yang viral sekarang di baru tentang PT Kons Om. Ya, kasih menyala memang baru Omku. Oke. Iya. Salah. Arifin. Ya, tema hari ini apa itu? Ya, Bang Ilo, terima kasih. Ya, pagi ini kita tidak ada tema. Tapi temanya ya menyerap aspirasi saja, apa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat baru Bung Alil. Bisa temanya bisa mengambil lingkungan atau persoalan-persoalan yang ada di pelayanan publik, misalnya apakah itu di rumah sakit, di mall pelayanan publik misalnya, atau di pasar-pasar masih ada keluhan-keluhan. Nah, bisa kita sharing di sini, mendiskusikan. Dan penajamannya nanti pada misalnya minggu depan kita angkat tema tersebut Bung Alil. Setelah kita konfirmasi dengan berbagai narasumber yang agak relevan untuk kita bahas bersama-sama boleh lah. Jadi ya kira kapan pada tuh rankingnya DPR udara, parlemen udara Bung Ali, parlemen online. Ya, jadi kalau ada problem, ada persoalan misalnya ada ya silahkan disampaikan di sini dan kita akan koordinasikan dengan pemerintah Bung Ali ya, seperti itu.
Iya. Angka napa biar igaropawi makada hakim tertinggi sekarang itu Bang Ilo bukan pengadilan tapi netizen. Oh, netizen. Ya. Netizen. Jadi kalau ada salah ya bahaya. Iya. Tapi kalau ada masalah salah jamangnya khususnya untuk pemerintahan ini, wah langsung dibully sama netizen. Iya, betul Bang Ali. Dan sudah banyak kasus-kasus seperti itu yang ketika viral, disitulah baru ada perhatian. Sehingga kadang muncul istilah no viral no justice gitulah Bang Ali. Jadi viral dulu baru muncul keadilan kan seperti itu. Jadi ya netizen sekarang tidak bisa lagi kita anggap remeh, apalagi netizen 62 Bung Alil ya. Itu bahaya, kompak bener dia ya Bung Alil ya. Jadi dia sama dengan gerakan people power kalau di darat itu bahayanya kalau netizen Bung Alil, cepat itu. Cepat sekali. Karena satu kali mengupload saya bilang kumpul di sini kita sudah. Iya. Betul. Iya. Ada Muhammad. Nah, itu memang satu situasi era digitalisasi yang harus diantisipasi ya, terutama para pejabat publik, Bung Alil. Apalagi ada kan istilah jejak digital gitu, Bung Alil ya. Orang bisa merekam kemudian memunculkan kembali gitu. Jadi memang ya harus hati-hati juga, Bung Alil. Karena itu tadi saya bilang ada jejak digital yang ditinggalkan dan orang gampang untuk memunculkan itu kembali, Bung Alil ya. Seperti itu. Iya. Ini kita bacakan komen di bawah ini. Muhammad, bagaimana komitmen PT Kons nantinya terkait dengan penyerapan tenaga kerja lokal? Kemudian Arifin, saya mau tanya apa solusinya untuk pembagian bansos? Ada warga di dusun Gresik tidak dapatkan bansos atau bagaimana? Ini perlu dibahas tuh Bang Ilo. Aku bansos. Ya, cocok. Karena persoalan bansos itu kan. Persoalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang memang memenuhi syarat, Bung Alil. Jadi kalau ada warga negara, bukan hanya di Gresik saja, kalau dia memenuhi syarat untuk penerima bansos lalu tidak diberikan, harus diklarifikasi kepada desa atau kelurahan yang bersangkutan. Apa sebabnya? Dia tidak masuk, dia tidak diberikan misalnya. Karena tentu ada alasannya. Sepanjang alasannya itu subjektif, bisa diajukan ke misalnya yang lebih tinggi, katakanlah ke bupati kita ajukan. Kenapa bisa ada warga diperlakukan tidak adil oleh kepala desa? Sepatutnya misalnya ada persoalan politik, mendukung kemarin dan sebagainya. Karena mestinya itu tidak boleh, Bung Alil, karena dia punya hak begitu ya. Nah, kalau misalnya betul-betul dia keluarga miskin, keluarga yang tidak mampu, apalagi miskin ekstrim misalnya, Bung Alil, tetapi tidak terakses dengan bantuan-bantuan dari pemerintah, bisa difasilitasi oleh teman-teman di sana untuk dibawa datanya ke Basnas, Bung Alil. Basnas bisa memprogramkan, paling tidak untuk jangka pendek mereka bisa langsung sentuh itu, Bung Alil. Sama misalnya dulu ketika orang di rumah sakit tidak punya BPJS, ada tunggakan dan sebagainya, dan ada masalah, betul-betul ketika dilihat bahwa kondisi ekonomi tidak memungkinkan, itu Basnas bisa mengambil peran di situ, Bung Alil, dan terbukti sudah banyak yang dilakukan. Jadi dilaporkan saja ke Pak Desa atau Pak Lurah kalau tidak ada solusi, sepanjang dia berhak, alasannya tidak benar, dibuat akal-akalan saja, ya laporkan ke Bupati. Kalau Bupati tidak ini ya, tapi dalam jangka pendek itu bisa mengakses ke Basnas yang ada di Baru, Bung Alil. Bawa saja datanya. Pasti dibantu untuk jangka pendek, Bung Alil. Iya, karena kata tuh kayak garek agak senang yang terima bansos tapi dia nak apa gang makukun rumai aku irite kehidupannya atau maga senai loka terima bantuan kena penyakit kuning
maksudnya penyakit kuning Bang Ilo. Tes merah Bang Ilo. Penyakit kuning. Ya. Itu kalau ke menerima bantuan kan juga itu Bung Ali. Foto-foto na. Iya. Kan mega metode bahkan aku ke Bung Ali ya. Mega dia lagi pasangi stiker ya lo bolana. Karena sebenarnya memang ada yang mampu Bung Alil. Jadi orang yang mampu begitu kalau dipasangin depan rumahnya memang secara psikologi itu tidak nyaman di hati dia ya. Tapi kalau bagi orang miskin betul membutuhkan masalah kan tidak masalah dengan stiker itu. Ya, apa bedanya tadi dengan seperti yang kita disebutkan tadi datang ambil bansosnya tetapi pakai gelang 10 gram misalnya 15 gram naik motor gitu kan. Artinya apa? Ada yang lebih skala prioritas dibandingkan itu. Kalau bisa itu yang ke-10 lah bukan siapa tongangnya jolo ya ro. Betul-betul ya kasih makan meli bawa mata. Dena mana penghasilan nah kok dena yewai ku tetanggai dena yewai ku program pemerintah itu dek nare Bung Alil itu yang menjadi priority Bung Alil mestinya. Iya. Tapi kata biasa Bang Ilo bansana anak engka motor anak muda kemudian orang tuanya sulit susah untuk mendapatkan pembeli beras seumpama. Angka tuh apa Bang Ilo? Tapi engka dek na terima engka tuh mat terima. Pagatosir Bang Ilo. Iya. Jadi begini, ini pernyataannya teman tadi ini katanya sudah berapa kali dihadapkan sama kepala desa, tetapi belum ada respon. Kalau saya dia berhak baru tidak kemudian dia tidak direspon oleh kepala desa dan sepanjang kita yakini bahwa ada perlakuan ketidakadilan di situ silakan itu bisa dilaporkan Bung Alil bisa dilaporkan laporkan ke pemerintah daerah ke BPMD atau kemana lah instansi terkait ke Pak Camat misalnya dulu kalau jenjang yang lebih tinggi Bung Alil ya nanti Pak Camat turun tangan menangani itu kenapa bisa terjadi kalau alasan subjektif mestinya tidak boleh Bung Alil ini berbahaya. Berbahaya. Dan masukan jadi juga ini Pak Arifin ini. Kalau ada kepala desa Gresik ya mudah-mudahan ya ada nanti yang sampaikan bahwa ada keluhan warga seperti ini di desa Gresik kalau bisa diambil solusinya lah, diambil jalan keluarnya Bung Alil. Iya, untuk Pak Arifin juga ini. Ya, kalau bisa disampaikan ke BPD-nya itu, BPD. Kalau ada seperti ini, sampaikan ke BPD. Karena itu Badan Permusyawaratan Desa, jadi keluhan-keluhan masyarakat bisa disampaikan ke BPD masing-masing di desa itu Bang Ilo. Betul. Jadi keluhan-keluhan masyarakat tersampaikan di kero. Nanti BPD yang sampaikan atau dia panggil kepala desanya untuk diklarifikasi klarifikasi dalam kenapa sampai tidak mendapatkan ini bantuan. Supaya lebih jelas tidak dipimpong-pimpong biasanya. Apakah masyarakat itu lo ke mana Bang Ilo malau makade makade mahagina sedena untuk agak sebantuan. Engkau tahu sesar kapang ku pemerintah desa di luar itu banyak langsung biasa kasih masyarakat lo ke makutana na cairi mi pangilo kene angkat tahu bagro iya makanya tidak boleh tidak boleh iya bagaimana tuh sing itu Bang Ilo Iya tidak boleh Bung Alil. Itu kan kepala desa, kemudian staf desa, sama saja dengan yang lain yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Itu harus melayani dengan baik Bung Alil. Harus memberikan komunikasi yang baik ya. Nah kita kan belum mengetahui ini apa sebenarnya persoalan mendasar kenapa mereka tidak diberikan Bung Alil ya. Karena di situ kan juga ada syarat-syarat yang harus diikuti. Jangan sampai misalnya sudah terjadi double misalnya double ya Bung Alil ya. Ada di penerima A, di penerima B sehingga tidak memungkinkan lagi ke situ atau ada. Tapi yang jelas kalau semuanya sudah dievaluasi dan ternyata memang semuanya belum pernah menerima atau memenuhi syarat menurut saya itu sayang Bung Alil. Mestinya kepala desa mengakomodir. Tidak boleh tidak Bung Alil. Iya. Ini Bang Ilo, itu tadi yang masalah ini bagaimana komitmen PT Kons nantinya saat penyerapan tenaga kerja lokal ini.
Iya. Jadi terkait dengan PT Kons ini Bung Alil, ini kan bagus juga pernyataan teman ini. Isu PT Kons menjadi angin segar bagi perantau yang ingin berkontribusi untuk daerah baru Bung Alil. Jadi ini kan perantau-perantau kita Bung Alil. Dia kan rata-rata bekerja itu kalau di pertambangan atau di industri itu lebih banyak bergerak di apa ya? Di pekerjaan-pekerjaan yang skill sebenarnya, sehingga mereka ketika kembali nanti pada saat tahap konstruksi Bung Alil ya, pada saat konstruksi bangunan misalnya membuat pelabuhan, membuat pabrik pembuatan kanton semen itu, nah mereka di situ bisa menempati posisi-posisi yang bagus misalnya karena dia sudah punya pengalaman kerja di luar di bangunan-bangunan seperti itu Bung Alil ya. Jadi menurut saya ini kesempatan untuk kembali ke daerah dan bisa saja mudah-mudahan tidak hanya nanti bergerak untuk bekerja untuk konstruksinya, tetapi memang bisa menjadi bagian dari PT Konsnya untuk jangka panjang Bung Alil. Jadi, nah terkait persoalan tenaga kerja pada saat kita diskusi publik, karena kebetulan saya menjadi moderator dan Bung Alil yang memberikan liputan, kita sama-sama mendengarkan bahwa komitmen mereka itu minimal 80 sampai 20% ya. 80% sampai dengan maksudnya 80% tenaga lokal, 20%-nya itu mungkin dari luar atau tenaga asing. Tapi itu pelan-pelan itu akan bisa meningkat nanti Bung Alil karena seiring dengan transfer knowledge ya, transfer ilmu pengetahuan dari tenaga ekspornya barangkali orang Cina kemudian pindah ke Indonesia. Jadi bisa saja ke depan 90 sampai 10% ya mulai tidak tertutup kemungkinan. Nah, yang penting sekarang yang kita ingin lakukan, pertama informasi yang kita ingin sampaikan supaya tidak terjadi misinformasi, supaya jangan ada lagi narasi-narasi yang berbeda. Bahwa yang pertama ingin dilakukan oleh PT Kons itu Bung Alil adalah packing plan. Packing plan itu hanya mengemas semen cura yang diangkut dari Bolong Mongondo, Sulawesi Utara lewat kapal laut Bung Alil ya. Transit di pelabuhan mereka lalu diproduksi di packing di situ Bung Alil ya. Terus yang kedua pabrik kantong itu kalau packing plant paling banyak tenaga kerjanya 25 orang. Kalau untuk pabrik kantong semen itu di tahap awal itu 500 orang dan diperkirakan nanti itu sampai di tahap 2 sampai tahun kedua tahun ketiga itu bisa mencapai 1.000 orang Bung Alil. Nah 1.000 orang. Inilah saya bilang Bung Alil analisis ekonominya. Kalau 1.000 orang bekerja dengan gaji 4 juta saja karena UMR-nya baru kalau saya tidak salah 36,7. Katakan kita rata-rata 4 juta di atas sedikit dari UMR. Coba bayangkan kalau 4 juta gajinya kali 1.000 orang maka 4 miliar per bulan uang yang beredar di baru Bung Alil. Aku na balancakang ngiro si polo na 50 na persen na balancakang lo man ribeno lo man kan bergairah ekonomi di baru seperti itu. Makanya ya tolong supportnya saja supaya ini betul-betul realisasi Bung Alil ya. Seperti itu. Iya. Oke. Untuk saudara-saudara atau saudagar IG yang dimanapun Anda berada yang mengikuti acara kita, ya jangan lupa di tap-tap layarnya ya, dibantu tap-tap kemudian dibagi-bagikan link ini supaya lebih banyak mengikuti acara kita mulai pagi ini di Ogi Baru Menyapa. Ya, kami sampaikan Ogi Baru Menyapa ya hadir setiap hari Senin hingga Kamis. Ya, tentunya kita hadir menemani Anda pagi-pagi jam 8 insya Allah sampai dengan selesai. Ya, oke. Ada Ical juga ini. Kalau bantuan banyak yang ngaku miskin. Wah. Yang baku miskin kriterianya yang dipakai masih mengacu di daerah pusat. Ini juga Bang Ilo. Ya terkait dengan bantuan-bantuan itu, baik bansos apa. Ya, ini Ical, kalau bantuan banyak yang ngaku miskin, kriterianya yang pakai masih banyak mengacu di daerah pusat itu. Ada juga itu biasa Bang Ilo. Data yang masuk itu biasa kalau ada beras sumpama. Tapi itu datanya dari pusat memang. Jadi biasa tidak berubah. Ya, mungkin data yang 10 tahun yang lalu masih ada itu Bang Ilo. Bagaimana itu Bang Ilo? Kalau sumpama begitu ya datanya ini data lama. Nah ini ada juga pemerintah desa bingung bahwa data tanahnya. Jadi ada juga yang menyimpulkan bahwa
ada pemerintah desa ya melakukan musyawarah. Jadi mengubah itu ubah itu data ya memang siapa yang berhak menerima atau siapa yang cocok memang untuk menerima itu. Ada juga seperti itu. Ada juga Bang Ilo kutomi kantor nana lakukan. Maksudnya mengubah itu tanpa izin mungkin dari pihak atau masyarakat, tidak ada musyawarah. Ya, jadi biasa itu Bang Ilo ada yang protes ya dari masyarakat. Contoh bilang, weh magi lah ya nuku nakasekun. Karena tidak diberitahu ini kepada yang bersangkutan bahwa kan ini mampu nih seumpama atau mampu nih seumpama jadi tidak bisa menerima alat tosir kenderoan yang tidak mampu yang berhak menerima. Ya, kalau seperti itu Bang Ilo bagaimana menurut kita? Ya, kalau saya sih inilah kelemahan sebenarnya karena terkadang kementerian dan lembaga yang menangani itu di pusat Bung Alil masih melakukan pendekatan top down. Jadi kadang juga ada program-program baru lah katakanlah untuk bantuan sosial. Dia tidak mau pusing-pusing, dia tidak mau updatein data sehingga dia hanya mencari data lama gitu. Padahal mestinya tidak boleh Bung Alil karena lebih banyak yang tahu itu adalah orang daerah. Disitulah biasa banyak teman-temuan masih dikirimkan dana misalnya yang bantuan-bantuan langsung tunai dan sebagainya itu padahal orangnya sudah tidak ada atau orangnya sudah meninggal Bung Alil. Kan banyak sekali kasus-kasus seperti itu karena tidak terupdate dia punya data. Nah mestinya apapun programnya kalau dari pusat tetap mengandalkan dari daerah untuk mendapatkan data yang terupdate. Betul. Kemudian dari daerah, dari desa terutama desa dan kelurahan itu tetap harus mengedepankan yang namanya keterbukaan dan partisipasi publik supaya semua orang paham bahwa ini ada program nih bantuan syarat-syaratnya seperti ini bagi sudah yang menerima tidak bisa lagi harus orang yang baru lagi dengan syarat-syarat seperti jadi orang juga bisa menerima karena kalau namanya bantuan itu Bung Alil tidak ada yang tidak mau tidak ada yang menolak namanya saja bantuan mau semua menerima. Ingat dulu tahun-tahun sebelum tahun 2000-an ada dulu program namanya desa tertinggal Bung Alil desa miskin lah desa apalah istilahnya itu waktu itu tidak ada yang mau disebut desanya desa miskin Bung Alil tidak ada yang mau tersinggung kepala desa kalau disebutnya bahwa desanya desa miskin tapi begitu turun bantuan begitu banyak Bung Alil akhirnya semua berlomba-lomba untuk menjadi desa miskin karena kenapa? Karena ada program gitu loh Bung Alil ada bantuan ya itulah dilemanya kita padahal mestinya ini dengan kemajuan era teknologi karena sudah terintegrasi dengan kementerian dan lembaga mestinya itu data-data seperti itu sudah terjadi sinkronisasi Bung Alil sebenarnya sehingga tidak ada lagi bisa terjadi double dan sebagainya kalaupun ada orang-orang nakal yang mau bermain misalnya di wilayah-wilayah itu ya jadi itu menurut saya penting jadi transparansi, partisipasi publik, kemudian dari pusat jangan lagi melakukan pendekatan top down, tapi bottom up dan selalu ada updating data Bung Alil. Jadi selalu ada update data terbaru. Seperti itu Bung tapi Alil, menurut informasi Bang Ilo biasanya kalau pemerintah desa katanya sudah menyampaikan itu updating data, dia perbaharui datanya. Tapi yang muncul ini yang dari pusat ini ya tidak mengupdate ceritanya. Itu yang salah sebenarnya itu karena ada kewenangan sama dia untuk menentukan orang akhirnya dilakukan seperti itu saja. Nah sayang sekali kan kalau dalam bentuk bantuan langsung tunai lalu transfer langsung di Jakarta Bung Alil baru orangnya sudah tidak ada aku ini caranya tinggal lari doyer seperti itu ya memang jadi ya inilah kelemahannya di negara kita ini Bung Alil karena jujur saja kalau kita ingin melihat bahwa proses sentralisasi itu masih desentralisasi itu masih setengah hati. Yang terjadi sampai hari ini adalah sentralistik. Orang disuruh efisiensi, tidak boleh selalu kunjungan keluar perjalanan dinas, tetapi semua kue-kue yang mau dibagi itu ada semua di Jakarta. Otomatis semua orang pejabat itu lari ke Jakarta, akhirnya juga tidak efisien dari segi perjalanan dinas dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah suruh ke efisiensi tapi harus yurusuku ya membutuhkan tiket pesawat Jakarta. Malah suki lo Jakarta mak benini malah ke hotel dan sebagainya akhirnya kan keluar juga itu operasional. Jadi ada yang tidak inherent sebenarnya, tidak paralel dengan komitmen efisiensi itu juga dengan
keadaan di lapangan, Bung Alil. Jadi kan harus menghadap ketemu menteri, ketemu dirjen, ketemu apa dan sebagainya. Baru. Nah kalau juga tidak ada yang berangkat, tidak tinggal saja di diam berpangku tangan, tidak ada didapat, Bung Alil. Betul. Tidak dapat apa-apa. Apa anu CD memilih bagi? Pada tahun ini rekeng engka PL, penunjukan langsung engka proyek apa kue CD boleh bagi-bagi. Mondro kira kemat aja magi kasih ada kata aku ada mau kemat depan lagi belum tentu apalagi mondro aja. Ya, nasa tahu emang kada masurupi. Masurupi nasang ya. Apa aku tasangnya emang kada mondro mi bawang ya dege runtuh. Ya ada ini gayu. Ya, ada gayu sini sangat setuju kalau Kons beroperasi di Baru. Nah ini ya, ada, alhamdulillah. Salah satu bentuk dukungan itu bikin ke status-status, kemudian tag ya Bung Adil ya. Iya betul. Welcome misalnya Kons ya. Kalau masif ini masyarakat Baru melakukan itu, saya pikir ini adalah kekuatan yang dahsyat Bung Adil seperti itu. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya melihat fenomena memang Bung Adil. Orang Baru ini butuh lapangan kerja, Bung Adil. Ya, butuh lapangan kerja. Ada Nasrullah ini hadir Tarja. Oke, selamat pagi, selamat bergabung. Ada Ramadan Fitria. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Ical, semoga terrealisasi pabrik semennya, ekonomi meningkat, PAD baru bertambah, UMK-nya meningkat. Ini Bang Ilo masih itu pertama UMKM itu Bang. Iya. Ini mau sampaikan kembali nih bahwa di Baru ini bukan pabrik atau produksi semen, tapi produksi. Jadi kalau pabrik semen itu Bung Alil kan tidak dibolehkan lagi oleh pemerintah Indonesia karena sudah terjadi overproduksi ya. Jadi ada moratorium itu Bung Alil, tidak boleh lagi ada produksi semen. Makanya yang dilaksanakan oleh PT Kons ini adalah hanya packing plant. Pasogi nero ido ipapole ero sembenge poleku Manado Bolong Mongondo Sulawesi Utara napa ido kok ke Baru napa balu aku mero dengan teknologi yang sangat modern karena tenaga kerjanya sampai 2 ido kok mi tapi engkau tahu pabrik lo nebu pabrik padoko semeng jadi ero kantongan semen ada yang dari kertas ada yang dari jerami-jerami itu Bung Ali itu akan dibuat pabriknya nanti di sini dan itulah yang sebenarnya menyerap tenaga kerja yang begitu banyak. Ya 500 sampai 1000 orang kan lumayan Bung Alil. Iya. Weh megala. Ya 800 700 orang baru yang kerja alias mana nih perantau pada salio kampung. Kalau baru kalau seperti itu. Ada jadi ada Firni juga. Firni Kansa pagi. Oke. Ada 998 ini. Kehadiran PT Kons di Baru akan memancing investor besar lainnya ke Baru. Iya cocok macam ada ya Bung Alil. Iya. Jadi kami trauma kemarin orang Bung Alil 10 tahun yang lalu bahwa contoh misalnya masuk Alfamart di Timo, masuk Kons. Kemarin banyak ditolak bahkan bersengketa dan sebagainya sampai 10 tahun mereka break ya setelah tidak goyang apa-apa. Akhirnya orang yang mau masuk juga kadang berpikir, waduh bahaya di Baru ini kita cari daerah-daerah lah yang lebih aman, lebih nyaman, lebih kondusif, welcome gitu pemerintah dan seluruh instrumen yang ada di daerah itu ya. Nah, rugilah kita. Apalagi di daerah efisiensi seperti sekarang ini efisiensi nasional kita ini berlomba dengan daerah-daerah lain sama dengan misalnya kalau kita berbicara investasi secara nasional. Kenapa banyak investor asing tinggalkan Indonesia lalu memilih Vietnam misalnya lalu memilih misalnya daerah-daerah seperti Thailand misalnya. Kenapa? Karena mungkin di sini tuntutan upah kerja juga sangat tinggi, demonstrasi organisasi buruh apa dan sebagainya selalu jelimet begitu bagi mereka, sehingga mereka menganggap bahwa sudah tidak efisien. Lalu mereka bekerja di luar, mungkin tenaga buruhnya masih relatif terkontrol. Apa ya di buruh? Sangilok mi menrek gaji ita, sangilok mi menrek pelolong kenta, dari sama kada saromo pika perusahaan. Kayak yang penting kada masuli gaji. Gitu. Ya seperti itu. Jadi saya sependapat itu mengalih bahwa ini adalah start awal yang bagus. Kalau ini jalan, maka bisa di belakangnya nanti ada beberapa investor-investor yang masuk. Saya sudah katakan bahwa program MBG ini memerlukan investasi yang besar. Misalnya Bung Alil, perikanan, ini luar biasa nih telur.
ayam. Betul. Ini kewalahan ini. Coba bayangkan kalau semua dapur sudah terbentuk di Bahru ini. Berapa ekor ayam per hari, berapa butir telur per hari, beberapa susu per hari, berapa kangkung per hari. Jadi di Pak kampungnya di Kuberna kalau ada lahan-lahan tak bagus, mulai dari sekarang itu pikirkan kita tanam kangkung saja. Kemudian berasnya bagus yang jenis premium, itu koordinasi saja dengan pengelola dapur untuk masukkan barantai, pengelola buah-buahan misalnya seperti pisang. Loka lampe kalau loka manuemi. Coba sekarang ini ada peluang besar ini Bung Ali. Saya ditantang teman saya kemarin yang kelola MBG itu, Pak Ilham bisa enggak kasih masuk susu ultra itu Bung Ali? Karena satu hari kan 1 minggu itu wajib untuk minum susu Bung Ali. Kawe makanja satu tapi saya di bawah saya kagak saya nadeng ka makanja lah ada saya di bawah saya. Malu apa modal Pak lah suruh pak kontainer Polres Surabaya. Wah. Ya Mak Datu ya tuh Bang Ilo. Apa setiap Mak Datu. Tapi kalau itu Bang Ilo Bansanero susu ultra 1 minggu 1 kali. Luar biasa itu Bang Ilo. Ada Arif ini Bung Ali perantau. Ini ada dulu, Pak. Kita bacakan ini. Ada Kay, siapkan dokumen dari Kalimantan untuk kembali ke Kota Baru. Aku Om. Saya perantau estimasi waktu untuk terbukanya PT Kons. Yang jelas mulai kalau selesai semua perizinan, di awal tahun katakanlah seperti itu Bung Alil, maka dia masuk sudah pasti di konstruksi membangun pabrik dan membangun packing plant ya Bung Alil. Dan di situ tenaga-tenaga kerja awal yang dibutuhkan tentu yang punya pengalaman misalnya alat berat operator alat berat, mungkin juga elektrikal kelistrikan, mungkin juga las Bung Alil apalagi istilahnya kemarin kawan-kawan yang selalu sebutkan mungkin seperti itu. Loader misalnya. Ada Papa Kenta ini. Kalau Kons beroperasi setidaknya butuh tambahan sembako. Nah ini seperti telur dan daging ayam dan lain-lain. Mana sih Rodi? Mantaji pakai catering ini Bapak Koordinator nih. Kalau catering saja kalau Anda bisa berlangganan kasih makan karyawan sampai 1.000 orang itu bagi-bagi nih rekeningnya Bung Ali. Jangan saya dinak kelola itu. Itu kan luar biasa Bung Ali. Ada Res Arya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Papa Kenta ini, peluang untuk kami petani dan peternak. Cocok. Ada 998 nyimak. Oke, Arif. Tabe, saya perantau. Adakah estimasi yang ini di terbentuknya PT Kons Dengku? Yang tadi ini, Bang Ilo. Ada 998 ini. Di sini peran pemerintah daerah untuk mengucurkan bantuan dana ke UMKM seperti usaha peternakan ayam. Menurut Anda bagaimana itu Bang Ilo? Ini di sini peran pemerintah apakah untuk mengucurkan bantuan dana ke UMKM-nya. Sependapat. Jadi begini. Ini terkait dengan dapur MBG Bung Alil ya. Ini kan sudah jelas pangsa pasarnya, kebutuhannya jelas Bung Alil. Daripada dia ambil di luar, lebih baik diambil di lokal baru. Tetapi mungkin pengusaha kita belum siap. Tetapi ada masyarakat kita, warga kita yang punya lahan luas, punya apa, tetapi dia tidak punya modal. Nah ini perlu dipikirkan oleh pemerintah. Apakah memfasilitasi atau memediasi mereka untuk akses ke bank misalnya yang mengelola KUR, atau misalnya pemerintah sendiri tahun 2026 misalnya menyediakan APBD misalnya 5 miliar. Dia sisihkan dana 5 miliar misalnya, lalu dia bentuk UPT-nya untuk mengelola itu, tapi dananya ini adalah revolving fund, dana bergulir. Jadi misalnya si A mau membuka usaha peternakan ayam, membutuh modal kerja 300 juta. Ya diberikanlah modal itu melalui revolving fund dengan syarat-syarat tertentu, kemudian dia cicil. Begitu kembali dana itu lagi kepada UPT menyalurkan lagi kepada yang lain. Ini bisa membantu mereka nih Bung Alil. Ini membantu mereka karena tidak semua warga baru kita, warga masyarakat yang ada di Baru bisa bankable. Maksudnya bisa langsung akses dengan bank dengan segala persyaratannya yang sangat jelimet seperti ini Bung Ali. Tapi kalau pemerintah mengadopsi apa yang ada di Bangladesh yang sangat terkenal di dunia ini yang namanya Agreement Bank itu Bung Ali, di Bangladesh itu memang bank yang didirikan untuk orang miskin Bung Ali. Pasti jalan. Ada. Bisa dijadikan studi komparatif sebenarnya itu yang ada di sana. Luar biasa itu Bung Ali. Terkenal sekali itu Agreement Bank yang ada di Bangladesh. Memang diperuntukkan untuk orang miskin. Tetapi
kredit macetnya itu sangat kecil sekali karena memang dibangun dengan kesadaran bersama. Seperti itu Bung Ali ya. Tapi banyak tuh itu Bang Ilo. Masa sih? Iya. Kalau mau pinjam biasa itu nakal-nakali gitu usahanya Bang Ilo. Itu kan tergantung dari menterinya atau studi kelayakan usahanya kalau turun lapangan. Sepanjang dia dibangun bukan karena kolusi, ada perjanjian-perjanjian aneh-aneh kan tidak ada itu bermasalah. Tapi kalau murni pure mau bisnis cuma modal yang tidak ada ya bisa diakses misalnya di situ Bung Alil. Mungkin ada jasa sedikit supaya ada dipakai bayar misalnya untuk pegawai-pegawai yang ada di situ. 5 miliar menurut saya di dalam APBD itu tidak besar Bung Alil. Tahun 2026 bisa dicoba itu. Pemerintah menyiapkan dana revolving fund sebanyak 6 miliar untuk betul-betul ini bergerak di dunia usaha produktif. Ya tentu ada syarat-syaratnya, jangan sampai dibawa lari ini uang. Nah, di situ perlu ada pendampingan. Jadi sistemnya namanya sistem pendampingan Bung Alil. Bank kelemahannya itu dia tidak punya sistem pendampingan. Dikasih saja uang disuruh berusaha, mau rugi mau untung no problem. Yang jelas kalau kau untung, kau rugi saya ambil anggunamu. Kalau dana revolving fund itu ada sistem pendampingan, technical asistensi namanya. Didamping orang yang dikasih duit. Diajari cara membuat pembukuan, mana yang perlu dibelanja prioritas. Karena kalau tidak, kelemahannya orang Indonesia itu kalau dikasih bantuan kredit misalnya langsung 100 juta, beli motor NMAX, jolong. Tapangka kulkasna. Jadi hal-hal yang konsumtif dulu dia pikir. Jadi tidak kembali, tidak berputar itu uang. Akhirnya utangnya menjadi besar. Harus didampingi Bung Alil. Tahapan-tahapan pencairannya keluar uang tidak sekaligus berdasarkan pembelanjaan investasi yang dibutuhkan. Pasti aman. Oke. Ini ada Arifin. Jadi ilmu lagi nih Bung Alil, ilmu lagi nih Bung Alil. Jadi harus didampingi. Jadi kalau harus ada pendampingan, technical asistensi namanya. Oke. Ada Arifin ini, Walder katanya Om. Oh iya Walder kah? Walder. Dek tiris yang istilah Pak, dek nangka kasih tamak jam kontrol. Tapi pemerintah Kabupaten Baru ini dalam waktu dekat juga Bung Alil. Saya diskusi dengan Disnaker kemarin Pak Samsir itu akan memprogramkan peningkatan skill angkatan kerja di Baru. Kerjasama dengan BLK di Pangkep. Cuma saya bilang, aduh, kenapa kerjasama dengan BLK daerah lain? Kenapa BLK kita tidak dimantapkan gitu loh? Iya. Apa dia bilang nih? Iya. Ya, Depa bisa ngira nama tuh Topeng Api 2026. Iya. Ada Rene ini, perkiraan berapa tenaga kerja yang dibutuhkan Kons? Ini Bang Ila. Untuk pertama kita jawab dulu supaya tidak pindah-pindah. Orangnya masih ada. Untuk pertama di pabrik kantong semen itu 500 orang di tahap awal. Kalau di packing plant itu hanya 25 orang. Nah, 25 orang ini pasti masih lebih banyak tenaga asingnya atau dari China di situ karena mungkin memang masih berat-berat Bung Alil ya. Mungkin porsinya di situ masih kecil karena memang 25 orang. Tapi di pabrik kantong semen ini itu 500 di awal. 1-2 tahun setelah jalan itu bisa bertambah menjadi 1.000 orang. Menurut penjelasan Direktur Kons Indonesia Mr. Wong ya waktu ada kemarin di Baru. Iya. Ini masih ada Rene. Bung Ilo, moderator saat diskusi dengan Kons, apa kesimpulannya? Weh, melampe-lampe itu kesimpulannya Bang Ilo. Iya. Jadi kesimpulannya sebagian besar masyarakat Baru atau peserta yang hadir yang terdiri dari LSM, seluruh media, instansi pemerintah, stakeholder yang terkait dengan tokoh masyarakat mendukung kehadiran investasi di Kabupaten Baru. Ada beberapa pertimbangan. Satu pertimbangannya adalah di era efisiensi anggaran ini kita agak kesulitan dalam hal pendapatan asli daerah ya Bung Alil ya. Kita sulitan fiskal sehingga kehadiran investasi sangat dibutuhkan. Jadi mayoritas ya menginginkan Kons kembali dengan catatan ya segala prosedur terkait dengan perizinan, standar operasional prosedur, analisis dampak lingkungan dilengkapi. Tidak seperti lagi dengan kemarin-kemarin. Itu saya pikir poin penting dari diskusi publik kemarin yang dilaksanakan bahwa mayoritas masyarakat menginginkan Kons berinvestasi di Baru. Dengan ada beberapa catatan-catatan kecil sebagai ya peringatan aja barangkali Bung Alil supaya tetap mengikuti regulasi yang ada di Indonesia, terutama dari segi perizinan. Ya, ini ada 998 ini. Setelah dikasih kredit jangan dilepas begitu saja, tetapi dilakukan pendampingan secara berkelanjutan. Betul. Betul. Caca. Aku ialah bame doi dek nak dampingi. Tahu?
Ya naruh sengona, napa motorona MX, Honda agak tapi panas sulit sih mantaji NMAX. Iya. Kong kadek cedek boleh. Apa ya biasa makur. Iya. Ada Adrena ini, Dena bati Kak Bang Ilo nasang. Ya, waktu saya chat tanyakan kesimpulannya diskusi dengan Kons. Oh iya. Oh tak lemah di chat. Tak dampau ngamane bawah. Iya. Mungkin tenggelam itu chatnya. Saking banyaknya itu kapan. Saya juga kemarin itu berpikir Bung Halil lupa menghubungi panitia agar menghubungi juga Ibu Lilis untuk hadir karena representasi gender kan juga harus terwakili. Tapi syukurlah ada Mia, kemudian ada beberapa perempuan ya, mungkin sampai 10 orang saya rasa ada kemarin ya, kelompok perempuan yang hadir di acara itu. Ya, saya berpengalaman sebagai praktisi HRD kontraktor. Wah, ini. Saya siap panggil anggota di perantau yang siap kembali ke kampung. Ini Arif ini. Oh iya. Oh ya, Pak Arif. Jadi Pak Arif kita DM saja ke Alil kontaknya kita. Manakala ada informasi sudah terkait misalnya dengan kebutuhan tenaga kerja, terutama di fase awal tahap konstruksi, ya mungkin bisa dihubungi Bung Alil. Apalagi kalau dia pernah di HRD Bung Alil. Luar biasa itu. Ada kayak izin bertanya, apakah masih rekrut tenaga itu gasna Bung Alil? Oh, makur HRD di? Iya. Jadi engkau kebutuhan tenaga kerja Elena tes IAGA begitu. Menentukan syarat-syarat, melakukan seleksi dan sebagainya. Iya, izin bertanya, apakah masih ada pertemuan dari PT Kons kepada warga seperti kemarin di Hotel Baru? Bagaimana Bang Ilo? Iya. Ya kita belum tahu kepastiannya seperti apa Bung Alil. Tapi kalau saya lihat ini Bung Alil, pihak manajemen PT Kons nanti ini kan tetap melakukan yang namanya sosialisasi Bung Alil ya. Terutama kepada masyarakat secara langsung bahwa kehadirannya ini yang kita lakukan. Jadi tahapan-tahapannya, kemudian tenaga kerja, kemudian program yang namanya CSR-nya itu apa-apa aja yang dilakukan di program CSR. Jadi harus sosialisasi. Karena kalau minim sosialisasi terjadi misinterpretasi, maka narasi-narasi menurut saya itu berada di ruang-ruang yang gelap karena masing-masing orang membuat interpretasi sesuai dengan informasi yang dia dapat dan asumsi-asumsi banyak yang muncul. Tetapi kalau dilakukan sosialisasi di ruang-ruang yang terang, benderang, maka narasi itu semakin bisa terkontrol Bung Alil karena yang langsung memberikan adalah yang mau berinvestasi. Seperti itu barangkali Bung Alil kalau saya. Ada Arif ini siap panggil anggota semua dari operasional sampai HSE-nya. Ya. Helengnya rumah pemula rodek nama helel atau maheleng. Iya. Ada ini. Dan apakah pertemuan ini untuk umum atau orang tertentu saja? Ini Bang Ilo. Ada yang tanya ini. Apakah pertemuan yang kemarin maksudnya Bang? Iya, Bang Ilo. Yang kemarin kalau yang kemarin itu kan umum ya. Umum. Jadi yang kemarin itu umum, cuma memang karena pesertanya dibatasi sampai 100 orang. Iya. Ya, jadi perwakilan saja. Selektif ya Bang Alil, perwakilan. Tetapi semua unsur sudah ada. Coba kita bayangkan kalau unsur pemerintah itu kan ada. Mulai dari Disnaker, Bapeda, kemudian lingkungan hidup, kemudian Dinas Koperasi dan UMKM, itu semuanya hadir Bung Ali. Dari BPMD pun juga kita undang hadir. Kemudian dari DPR ada Komisi 2 ya Bung Ali. Iya betul, Komisi 2 ya, yang membidangi langsung ya hadir dari DPR. Kemudian dari tokoh masyarakat banyak yang hadir. Yang pasti bahwa kemarin itu dipenuhi oleh media, karena media ini sebagai corong Bung Ali menyampaikan pesan-pesan keluar. Media itu kurang lebih 40 sampai 50 barangkali media yang hadir. 40 lebih ya. Kemudian ada LSM, kemudian ada perwakilan organisasi pemuda, organisasi mahasiswa, ya kan? Semua hadir. Jadi yang mulai yang suka demo-demo, yang suka protes-protes, semua diundang untuk diskusi publik. Dan terus terang saja saya melihat situasi di dalam forum itu sangat dinamis sekali, Bang Ali. Luar biasa. Ya, ada ini. Rest area, baiknya BLK Baru juga membuka kejuruan di bidang skill konstruksi. Ini ada
usulannya juga ini Bang Ilo. BLK, baiknya BLK baru juga membuka kejuruan di bidang skill konstruksi. Ya, ada 998 seharusnya setelah diskusi publik tidak ada asumsi gelap. Oh, iya, aku makan lembang itu, dek kita kada agak tuh mai. Iya, jadi tidak ada lagi Mapadator yang membahas anggaran, Bung Alil ya, daerah. Tidak ada lagi pembahasan anggaran di ruang-ruang yang gelap. Tapi semua terang benderang. Masyarakat bisa terlibat berpartisipasi sehingga ketika disahkan diketuk palunya oleh DPRD, maka tidak ada lagi resistensi atau minim resistensi karena semua stakeholder dilibatkan di dalam proses-proses demokrasi yang ada. Itu kenapa biasa banyak resistensi karena mereka tidak terlibat. Langsung kaget loh, kenapa ini dibangun, kenapa ini ada ini, kenapa anggarannya seperti ini kan seperti itu Bung Alil. Iya. Ini ada pertanyaannya Bu Lilis ini. Bagaimana nanti kalau realitanya ternyata Kons menggunakan mesin untuk packing dan lain-lain? Ya, kami memang packing plan itu. Jadi kalau packing itu mesin ya. Mesin digunakan. Jadi mesin otomatis. Jadi semen curah Bung Alil ya, yang bahan baku itu dihisap kan dia punya pipa itu yang ke laut Bung Alil, bisa masuk lalu di situ diproses lalu masuk ke kantongan. Mereka menggunakan mesin yang sangat canggih sekali. Karena itulah 25 orang saja tenaga kerja yang dibutuhkan di situ Bung Alil. Termasuk sudah kepala produksinya apa dan sebagainya itu 25 orang saja. Yang banyak itu memang di pabrik kantongan semen. Beda ketika dia membuat pabrik semen konvensional yang terintegrasi. Nah, itu banyak tenaga kerja. Jadi ini packing plan saja. Iya, itu kalau mau diceritakan sedikit itu yang terkait dengan pabrik kantongan itu, ya supaya jelas gini Bang Ilo, ya supaya dia tahu teman-teman kita ini, ya itu kantongan apa-apa saja di situ. Apakah di situ dicetak atau di mana dibuat kantongannya itu? Bagaimana itu Bang Ilo? Kalau kita lihat di video-video Bung Alil ya, kalau kita share, kita cari di Google, itu kan sama dengan membuat baju misalnya. Ada satu orang yang bertugas membuat pola, menggunting, mencetak, mensablon, kemudian ada ya seperti itulah modelnya. Jadi dia bikin gudang besar, pabrik besar, nyatanya gudang besar. Kemudian disitulah semuanya bekerja karyawan yang ada di dalam. Jadi semua selesai di situ Bung Alil. Jadi bahan bakunya diangkut dari daerah kemungkinan besar seperti itu, seperti jerami atau kertas atau apalah dan sebagainya yang akan diproduksi di situ. Lalu semua jadi langsung jadi kantongan. Nah, mungkin produksinya bukan hanya kantong semen dalam bentuk kertas seperti yang kita lihat kertas semen itu, tetapi ada juga produksi yang menggunakan seperti tali jerami Bung Alil. Karena saya lihat ada kantongnya yang besar, bukan hanya 50 kg, ada yang besar itu tahun berkali itu. Dia produksi juga seperti itu untuk kepentingan mereka. Iya. Ini tapi juga lebih detailnya nanti kalau kita ikuti perjalanannya. Karena ini kan kita baru satu kali ketemu dengan pendiri-pendirinya. Cuma saya bersyukur karena berdampingan langsung dengan orang nomor satunya Kons di Indonesia Bang Alil, seperti itu. Orang nomor satu itu di Bang Ilo, nomor satunya Kons itu. Iya. Oh iya. Iya. Ya normal tuh makada itari masih bawa dek nakapan. Oh iya. Ada ki ini. Ada kini. Sebelumnya saya Iki Om. Oh Iki kali ini. Oh, yang pernah ketemu sama Om Ilo di rumahnya, sharing-sharing tentang dunia pekerjaan. Betul. Oh iya. Iya betul. Ini sudah kerja di Kalimantan sebenarnya Bang Alil. Begitu. Tapi dia lebih tertarik untuk kembali ke daerah ketika Kons terbuka. Dan dia memang mendengarkan kemarin bahwa Kons ada rencana investasi. Dan saya pikir alhamdulillah lah. Iya. Ada ini yang bawa nasenggogi Bung Alil. Si kanjak napa lolongot aku kampung na tahu lebih kanjak pi nolor kapasi salah cede tapi kuki kampung tak lebih kanjak sirut si bawa ki keluarga mana manre si bayu makan jamu pi Bung Alil kok jaro. Oke. Ada Trene ini Ibu Lilis, bagaimana janji untuk menerima lapangan kerja jika ternyata menggunakan mesin? Ini. Ya, jadi kalau menggunakan mesin, ya. Kemudian 99 langkah selanjutnya masyarakat harus mengawal investasi sesuai rekomendasi diskusi publik.
Jadi nanti Bung Walil mungkin ada draft ya, ada draft yang dibuat dengan model partisipatif di mana dilibatkan beberapa stakeholder untuk di dalam penyusunan legal draftnya terkait dengan misalnya penggunaan tenaga kerja seperti apa. Tapi yang jelas Kons kemarin mengiyakan bahwa memberikan training misalnya Bung Walil ya, kemudian berjanji untuk memberikan transfer knowledge secara pelan-pelan. Transfer ilmu pengetahuan, skill seperti itu. Kemudian dia juga sudah menyebutkan tamatan yang paling banyak digunakan itu mungkin diambil standar tamatan SMA Bung Walil seperti itu kemarin. Kan jelas dia sampaikan kemarin ketika ditanya oleh beberapa peserta. Oke. Yang jelas ada MAU dan tugas kita semuanya adalah mengawal MAU itu nanti ketika sudah ada. Oke. Mengawal perizinannya, mengawal tenaga kerja dan sebagainya. Oke. Ada tamu ya Bung? Iya ada tamu. Jam berapa ya? Iya. Oke. Ada Om Irsam ini, Gasmi katanya. Oke. Ada Arif, Arya, ada Ibu Listi ya. Dan apa ada komitmen SDM lokal lebih diprioritaskan. Nah, itu tadi Bang Ilo. Ya mungkin bisa ada. Iya. Dia menyatakan kemarin kan 80% sampai 80-20% Bung Ali. Dia sendiri, manajer direkturnya sendiri mengatakan seperti itu. Tapi ini kan perlu dikawal. Perlu dikawal kita semua, teman-teman media, LSM, pemerintah, DPR. Kalau bisa duduk bersama nanti untuk membuat drafting Memory of Understanding-nya itu Bung Ali, MAU antara pihak Kons dan pemerintah daerah. Nah, syukur-syukur kalau bisa kalau lebih mau menguat mungkin peraturan daerah, tapi menurut saya bisa peraturan daerah bisa juga dalam bentuk MOU antara PT Kons dengan pemerintah daerah Kabupaten Baru. Tetapi proses penyusunan item-itemnya di situ yang menjadi draft daripada kerjasama itu harus terlibat semua elemen instrumen perwakilan tokoh-tokoh sehingga tidak ada dusta di antara kita Bung Alil. Jangan sampai kita bilang 80-20 tiba-tiba pemerintah nanti menurunkan menjadi 70-30 misalnya. Ini jangan karena ini menjadi bahkan kemarin kan Direktur Kons Indonesia kan mengatakan bisa saja nanti di atasnya kalau kita lihat dari Komisi 2 kemarin malah menginginkan jangan dipatok 80-20% tapi bisa jadi disesuaikan saja karena bisa saja nanti 90 sampai dengan 10% kan gitu seiring dengan perjalanan waktu. Bagi Kons itu tidak ada persoalan dengan itu Bung Alil. Nah kalau tadi dikatakan bahwa menggunakan mesin, diakui bahwa untuk packing plank itu paling banyak 20 sampai 25 orang lah. Itu kita tidak terlalu banyak berharap dari situ kecuali ada pendapatan asli daerah. Yang memang menjanjikan di sini adalah pabrik kantong semennya itu Bung Alil. Dan sebenarnya ada beberapa lagi investasi yang dia bisa lakukan ketika dia sudah ada di sini, Bung Alil. Saya pikir itu, Bung Alil. Kita ini sebenarnya tidak membahas Kons ini, Bung Alil, hari ini, tapi entah karena memang ini lagi viral ini, kadang muncul aja. Jadi mohon maaf saja kalau saya menjelaskan sedikit demi sedikit apa yang saya tahu, bukan berarti sota gitu, Bung Alil. Ini cocok dengku. Ini Arif, ada 70% wajib penyerapan SDM karya ring 1. Wah. Ada K, ada Iki. Sehebatnya mesin, Kak, pasti membutuhkan tenaga juga untuk membantu mesin yang beroperasi. Contoh kalau sumpama kalau yang mesin itu Bang Ilo, pastikan ada maintenance-nya, pemeliharaan. Apa kok majeki mesin kan ipakuan apa aja dipakai 25 kan? Tetap ada lah menurut saya karena bukan robot yang bekerja. Cuma yang perlu juga kita pahami di sini ada namanya pekerjaan langsung dengan pekerja tidak langsung. Yang langsung itu adalah yang kontrak, yang tidak langsung itu adalah driver Bung Alil, supir truk yang begitu banyak. Coba bayangkan banyaknya nanti supir truk yang dibutuhkan itu untuk mengangkut itu produksi semen ya. Begitu banyak misalnya orang yang menyediakan mobil-mobil untuk dirental misalnya. Belum lagi itu yang multiplier efek ekonominya misalnya sama masyarakat lain, pelaku UMKM misalnya Bung Alil, angkringan, karaoke, tempat ngopi, pasar-pasar tradisional kita, tukang ojek dan sebagainya, itu kan semua yang menambahkan dampak positif dari sebuah kegiatan ekonomi. Itu namanya multiplier efek ekonomi, manfaat ekonomi yang dirasakan meskipun dia tidak kerja sebagai karyawan secara langsung, tapi ada manfaat ekonomi yang didapat. Itu juga jumlahnya tidak sedikit kan. Oke, lanjut ini Bang Ilo.
rest area. Semoga cepat terrealisasi dan terbuka rekrutmennya. Ya, lebih cepat lebih baik. Ada Ibu Lili, sejauh mana kira-kira dampak lingkungan yang ditimbulkan? Dampak lingkungannya ini Bang Ilo. Ya, ya, bagaimana itu Bang Ilo? Ya, mungkin bisa dijelaskan juga. Saya pikir kemarin kan diskusi ini kemarin kan termasuk diskusi fair yang dilaksanakan oleh teman-teman. Coba bayangkan itu menghadirkan PT Kons, Direktur Indonesia, PT Kons, kemudian menghadirkan analisis dari pakar ekonomi Unhas, Bung Ali, Pak Doktor ya, Doktor, siapa lagi namanya, Doktor Agus Salim ya, Dr. Agus Salim, betul. Lengkap dengan sajian data-data. Dia menganalisis mengenai fiskal, bagaimana pertumbuhan ekonomi, apa sih manfaatnya investasi. Jadi dia pun juga menggambarkan bahwa investasi ada dua, ada positifnya, ada juga negatifnya. Karena semua kebijakan itu tetap ada sisi dampaknya, Bung Alil. Contoh misalnya, ketika kita bikin pabrik produksi yang ada produksi pemecahan klinker misalnya, maka debu-debu, partikel debu itu tidak mungkin kita bisa hindari, kan ada dampaknya boleh. Tapi bagaimana dampak positifnya jauh lebih besar dan dampak ininya lebih kecil ya Bung Alil. Oleh karena itu ya kita juga menghadirkan seorang aktivis lembaga mitra lingkungan dari Makassar, Bung Alil, yang selama ini getol ya untuk memperjuangkan lingkungan, dan dia termasuk pernah memberikan pendampingan pada Semen Tonasa ketika di awal-awal ada resistensi juga di sana, dan pendapatnya sangat bagus, Bung Alil. Nah, cuma memang ini istilahnya ini minim dampak lingkungan karena sifatnya bukan produksi, bukan pabrik. Jadi tidak ada produksi, tidak ada pabrik. Yang ada packing plant diangkut lewat kapal laut, sandar di pelabuhannya di Garongkong, lalu ditarik melalui naik ke darat gitu loh, lalu di packing plant lalu keluar. Jadi partikel debu yang menimbulkan lingkungan itu bisa diminimalis. Kemudian dia menggunakan sistem conveyor ya Bung Alil ya, conveyor di mana debu-debu kalaupun ada itu sangat minim karena ditarik lagi kembali untuk masuk. Seperti itu salah penjelasannya. Dan maksudnya kalau mungkin saya lihat artikel-artikel yang ada, artikel-artikel yang ada Bung Alil, kalau saya lihat itu karena saya telusuri di media-media sosial itu, Kons termasuk pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintah Indonesia, termasuk penghargaan dari bidang lingkungan hidup. Dia betul-betul ramah terhadap lingkungan. Dan terakhir dari pertemuan kemarin dia mengajak beberapa orang di antara kita kemarin itu untuk melihat pabriknya yang ada di Indonesia. Mau ke Papua, mau ke Kalimantan, mau ke Bolong Mongondo, Sulawesi Utara, atau mau ke Donggala. Dan terakhir dia mengatakan sampai ke Cina pun juga boleh. Silahkan Anda melihat di sana bagaimana mereka betul-betul konsen terhadap lingkungan, Bung Alil. Seperti itu. Barangkali yang bisa kita sampaikan. Bang Ilo, kayaknya kita di penghujung acara ini sudah di penghujung acara. Jadi makasih banyak untuk Anda semua. Ada Om Irsam ini, bawa mie cepat uang ke Baru. Iya. Supaya Arif kerjasama dengan Disnaker, kemudian itu kayaknya wajib deng, biar karyawan lokal di backup jika terjadi kalau kayak Pak Irsam ini kan sudah punya pengalaman di Prusda pelabuhan kita, Bung Alil. Nanti kalau terbentuk pelabuhannya di sana, karena kemarin kan ditanya juga mengenai pelabuhan, kenapa tidak gunakan pelabuhan yang ada gitu. Tapi dia menjelaskan bahwa tidak semudah itu, mereka harus membuat pelabuhan tersendiri supaya mereka tidak terganggu. Yang kedua, kalau di pelabuhan yang di Garongkong itu kan sudah dikelola oleh pihak lain seperti operatornya, Bung Alil. Ada Pelindo, ada SDP, nah murni dia ingin kelola. Tetapi pasti nanti dibutuhkan orang-orang yang profesional di bidang pelabuhan. Nah, salah satu yang ada itu tadi namanya Irsam, itu kan sudah punya pengalaman di bidang itu. Saya rasa seperti itu, Bung Alil. Oke, Bang Ilo, kita pamit dulu. Ya, sudah kembali besok di acara yang sama. Ya, mudah-mudahan semuanya Anda semua sudah bergabung. Yang lainnya lagi deh, yang lainnya lagi setelah konsumen. Kita bahas. Iya, kayaknya teman-teman ini semua Bang Ilo menarik itu memang. Iya. Karena lagi viral-viralnya itu Bang Ilo. Iya. Nah, itu juga memberikan indikator kepada kita semua. Ini adalah pesan yang disampaikan kepada kita bahwa memang kalau kita mau berbicara realita, bahwa sebagian besar masyarakat kita, baik yang ada di Baru maupun yang ada di luar, menginginkan yang namanya ada lapangan kerja baru untuk mereka, Bung Alil ya.
Seperti itu Bung Ali. Dan salah satunya adalah investasi PT Kons, dan mudah-mudahan saja nanti investasi lain juga maju ketika baru ini sudah ramah terhadap investasi, iklim usaha dan investasi betul-betul kondusif. Bisa saja dari yang lain masuk baru. Ada nih mau ajak ini, kayaknya boleh lagi ngopi-ngopi di rumahnya Om Ilo ini sambil sering-sering. Wah. Iya, boleh. Oke, makasih banyak untuk kebersamaan tak semua. Ya, kami mohon maaf jika ada salah. Ya, mungkin salah pengucapan Papa. Ya, kami mohon maaf ya. Dan saya Alil bersama dengan Bang Ilo. Ya, mohon pamit di ruang dengar Anda. Ya, dan insya Allah kita ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.